Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku mau bahas beberapa berita yang mungkin akan menarik dan juga sedang viral di media sosial. Nah, lanjut ke berita yang pertama. Tapi sebelumnya aku mohon ke kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke? Bantu aku agar channel aku makin berkembang lagi. Lanjut. Oke guys, berita yang pertama datang dari NF. Kalian tahu kan NF yang dia tuh adalah pelaku pembunuhan terhadap balita berusia 5 tahun di Sawah Besar. Kalau kalian belum tahu detail kronologinya, kalian bisa cek video aku di atas. Nah guys, perkembangan dari kasus NF ini, ternyata NF adalah korban dari aksi bejat kedua paman dan juga pacarnya. NF diduga mengalami pelecehan seksual dari ketiga pria tersebut. Tapi yang bikin anehnya, kenapa NF seolah tidak trauma terhadap kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Karena bisa kalian lihat dari diary-nya yang mengatakan bahwa keep calm, daddy bondage, and give me torture. Yang artinya tetap tenang sayang dan beri aku siksaan. Dan daddy bondage ini tuh merujuk kepada role player dalam aksi BDSM guys. Pokoknya kalian bisa cek aja ya video aku. Kita lanjut ke video berikutnya. Berita yang kedua yaitu YouTuber baru yang bernama Adiguna dan Sabrina. Apa kalian udah ada yang nonton YouTube-nya Adiguna dan Sabrina? Nah, jujur aku udah nonton dan menurut aku pembahasan mereka cukup menarik karena mereka membahas tentang kisah cinta mereka dalam waktu yang singkat. Nah, menurut aku menarik dalam artian kok bisa ada orang yang menikah hanya dalam waktu 1 bulan gitu loh setelah perkenalan dan sebelumnya belum pernah akrab. Kemudian aku juga merasa aneh bahwa istrinya yang bernama Sabrina ini tuh masih berusia 16 tahun, which mean Sabrina itu tuh masih di bawah umur, karena seperti yang kita tahu umur dewasa itu tuh sekitar umur 18 tahun. Aku mulai menonton episode 1 sampai episode 3 dan yang aku baca dari komentar-komentarnya malah banyak yang katanya ingin menikah muda karena terinspirasi dari Adiguna dan Sabrina guys. Yang jujur aku nggak pro atau kontra terhadap nikah muda, tapi ini kan pernikahan di bawah umur dan gak semua orang dapat privilege seperti Adiguna yang sudah mapan dan berasal dari keluarga yang berkecukupan gitu. Aku pribadi mengenai pernikahan di bawah umur tidak setuju karena fisik belum matang, kemudian emosional juga masih labil, dan menurut aku seharusnya kita itu tuh lebih memperbanyak pengalaman, lebih banyak mencari ilmu agar kita juga bisa menjadi orang tua yang baik. Dan menurut statistik di Indonesia banyak sekali yang menikah muda terutama di Jawa Barat, tetapi diiringi juga dengan angka perceraian yang sangat tinggi guys. Hal serupa dikatakan oleh para netizen yang menganggap bahwa Adiguna dan Sabrina ini menyebarkan virus nikah muda, yang mana itu tuh menuai berbagai kecaman dan juga kritikan. Tetapi Adiguna sendiri tidak mengakui atau bahkan terkesan menyangkal, katanya video mereka ini tuh untuk men-encourage orang-orang agar tidak nikah muda. Padahal kalau kalian lihat isinya, itu tuh berisi tips nikah muda, dan Adiguna sendiri menikahi anak berusia 16 tahun. Jadi ya apa yang dibicarain Adiguna dengan isi kontennya itu tuh berbanding terbalik guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah, mungkin kita bisa diskusi. Para aktivis-aktivis yang mengampanyekan anti nikah muda karena itu tuh memang berbahaya bagi psikis anak-anak dan juga agar tidak banyak anak-anak dan juga ibu-ibu yang terlantar. Mereka mengajak para netizen untuk mereport akunnya Adiguna dan Sabrina. Apa kalian termasuk tim pro atau tim kontra? Mungkin kita bisa diskusi di bawah. Kemudian guys, ada yang mengatakan bahwa Adiguna menikahi Sabrina secepat itu karena Adiguna sendiri sudah mau menikah dengan perempuan atau tunangannya yang bernama Safara, sehingga Adiguna katanya tidak ingin malu karena menanggung pernikahan yang batal dan juga dia tidak mau rugi karena gedung dan catering sudah dipesan.
Menurut yang aku baca-baca sih gitu guys. Katanya Safara dan Adiguna itu tuh sudah berhubungan sejak lama, tapi mungkin karena ada cekcok mereka harus pisah. Dan netizen ini tuh banyak yang bersimpati kepada mantan tunangannya Adiguna karena kalian bisa bayangin gimana rasanya jadi Safara yang pernikahannya batal, kemudian Adiguna malah menikahi Sabrina di tempat dan di tanggal yang sama yang sudah ditentukan dengan Safira. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Lanjut ke berita berikutnya. Beritanya itu datang dari selebgram atau youtuber istrinya AA Utap yang bernama Indira Kalista. Nah, dia itu diwawancara di salah satu podcastnya Grit Agatha. Nah, kalian ada yang udah nonton. Nah, Indira Kalista ini tuh mengatakan sesuatu yang kontroversial tentang corona. Kalian bisa lihat cuplikannya dan nilai aja sendiri. Bukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa, kayak demam berdarah, kayak semua bisa mati, lo tau ah? Emosi gue jadinya. Tapi kan nggak apa-apa kan. Gimana menurut kalian dari statementnya Indira Kalista? Apa kalian juga marah? Nah, karena Indira Kalista ini tuh dianggap tidak mematuhi protokol pemerintah untuk menggunakan masker dan selalu cuci tangan untuk memutus rantai penyebaran virus corona, guys. Indira Kalista juga dianggap tidak memikirkan para tenaga medis yang sudah berjuang di garda terdepan, kemudian memakai baju pengaman pelindung gitu yang ketat dan juga pengap gitu, guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan juga Indira Kalista ini salah satu anggota YouTuber yang dipanggil oleh BNPB dalam acara kegiatan influencer mencegah penyebaran virus corona. Banyak orang yang ramai-ramai mention ke BNPB melaporkan tingkah Indira Kalista yang bisa menyebabkan mengikuti hal yang dilakukan oleh Indira Kalista. Lanjut ke berita berikutnya. Berita berikutnya yaitu ada lagi prank-prank bodoh yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang mengaku-ngaku terkena COVID-19, guys. Mirisnya aksi remaja ini tuh dilakukan setelah mereka beramai-ramai mengkonsumsi alkohol. Mereka mengerjai para petugas medis yang sudah menangani mereka dengan panik dan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Nah, ketika diperiksa oleh petugas medis, katanya mereka ini tuh hanya berbohong dan mulut mereka bau alkohol. Kemudian, salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini prank, katanya begitu. Para remaja asal Bone, Sulawesi ini tuh sudah ditindak dan juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian untungnya, guys. Dan salah satu dari mereka juga sudah meminta maaf. Ini dia cuplikannya. Saya atas nama Anita Ramasari memohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat Bone, khususnya perawat Rumah Sakit Cendrawasih atas kejadian yang kurang menyenangkan kemarin pada tanggal 8 bulan 5 2020. Lillahi ta'ala, pada saat itu saya sedang sakit asma dan sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi teman-teman saya membawa saya ke rumah sakit umum dengan keadaan panik. Sekali lagi saya memohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat Bone, khususnya untuk Rumah Sakit Cendrawasih atas kejadian yang kurang menyenangkan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke berita yang terakhir, guys, yaitu McD Sarinah tutup. Nah, McD Sarinah ini tuh sangat juga menjadi tempat untuk bernostalgia orang-orang karena McD Sarinah ini tuh sangat istimewa, yang mana dia itu adalah restoran cepat saji nomor 1 atau pertama yang ada di Indonesia. Nah, setelah 30 tahun beroperasi, McD Sarinah harus tutup. Ketika penutupannya, banyak orang yang ramai-ramai datang untuk menghadiri upacara penutupan McD Sarinah, yang mana itu tuh melanggar
aspek-aspek yang sudah dianjurkan pemerintah, yaitu stay at home, social distancing, dan juga PSBB. Akhirnya McDonald Sarinah ini tuh didenda sebesar 10 juta rupiah guys, karena telah melanggar ketentuan dari pemerintah. Mungkin segitu aja berita dari aku. Kalian juga jangan lupa untuk nonton video aku yang lain. Oke, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bantu aku untuk lebih mengembangkan channel ini guys. Terima kasih. Bye. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all night.